Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terus-menerus senantiasa diberikan hidayah taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri muslimin dan muslimat dan para hamba Allah sekalian, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir dari surat Al-Zalzalah. Kemarin kita sudah membacakan tafsir ayat yang pertama, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilat, idza apabila zulzilat diguncangkan, al ardu bumi yang kita tempati ini, zilzalaha dengan goncangan yang sangat-sangat dahsyat. Ini menunjukkan bahwa bumi yang kita injak, bumi yang kita tinggali, bumi yang kita cintai ini, bumi yang kita melihat bumi itu tenang, ya, tegak, kokoh, kuat. Namun besok pada hari kiamat, bumi yang kokoh ini, bumi yang kita injak sekarang ini dengan buminya tenang, tidak berguncang, maka besok sistem bumi itu akan berubah secara total. Sistem bumi yang tadinya tenang, tegak, kokoh, kuat, besok pada hari kiamat bumi ini akan digoncangkan. Ketika digoncangkan bumi ini berarti ada yang mengguncangkan. Ketika bumi ini bergetar berarti ada yang menggetarkan. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ahli tafsir mengatakan, qaulal mufassirun, berkata para ahli tafsir, innama adhafa zalzalah ilaiha, sesungguhnya penyandaran gempa bumi kepada bumi, penyandaran goncangan yang dahsyat itu kepada bumi. Di sini Allah mengatakan bahwasanya besok pada hari kiamat bumi itu akan digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Sebagai bentuk apa? Tahwilan. Sebagai bentuk tahwil, yaitu membuat orang-orang itu merasakan takut yang sangat luar biasa. Besok orang ketika terjadinya hari kiamat, orang-orang yang merasakan gempa bumi tersebut, bumi yang digoncangkan itu sebagai tahwil. Tahwil itu adalah menjadikan orang-orang begitu sangat-sangat takutnya dengan kejadian tersebut. Al-zalzalah allati taliqu biha ala 'idhami jurmiha. Dan gempa bumi yang terjadi pada hari kiamat itu yang sangat dahsyat, itu dikarenakan kesesuaian dengan apa? Ala 'idhami jurmiha.
karena kemaksiatan, kedurhakaan para penduduk bumi ketika itu. Ya, gitu. Sebagaimana pada zaman Umar saja, ya, pernah terjadi gempa bumi pada zaman Umar bin Khattab. Ya, maka Umar mengatakan, wahai bumi berhenti. Masya Allah, wahai bumi berhenti. Maka Umar ketika terjadi gempa bumi, kemudian langsung memberikan nasihat kepada penduduk Madinah. Wahai para penduduk Madinah, dosa apa yang telah kalian kerjakan sampai bumi ini bergetar? Sampai bumi ini seakan-akan tidak ridho untuk dijadikan tempat maksiat. Sehingga apa? Bumi ini menolak. Bumi ini bergetar. Dalam rangka apa? Menolak orang-orang yang berbuat maksiat di atas permukaan bumi. Maka di sini ya para ahli tafsir mengatakan sesungguhnya terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat. Makanya tak heran sekarang. Sekarang saja kita banyak terjadi gempa bumi. Ya, di Cianjur, di Garut, dan dimanapun. Meskipun memang itu tidak terlepas dari bahwasanya Allah juga ingin memberikan ujian. Tapi itu juga tidak terlepas dari apa? Kedurhakaan manusia kepada Allah. Kemaksiatan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Dengan Allah mengguncangkan bumi, Allah menggetarkan bumi, sehingga apa? Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada musibah gempa bumi, ada yang bertaubat kepada Allah, gitu ya. Setelah terjadinya gempa bumi, ada yang bertaubat. Sehingga apa? Bertaubat menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Tapi ada juga ketika terjadi gempa bumi, setelah itu malah apa? Biasa-biasa saja. Tidak mengambil ibroh pelajaran dari musibah yang telah dia hadapi. Bahkan apa? Mungkin ada juga yang apa? Malah semakin bertambah kemaksiatannya. Semakin berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puncak gempa bumi yang paling dahsyat, goncangan yang paling dahsyat kelak pada hari kiamat, itu dikarenakan aidhami jurmiha. Karena kedurhakaan manusia yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Seakan-akan bumi ini menolak, seakan-akan bumi ini tidak mau dijadikan tempat maksiat. Seakan-akan bumi itu tidak mau di atas permukaan bumi adanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Dan bumi kelak ya pada hari kiamat setelah bumi digoncang-goncangkan, maka apa? Maka bumi akan memuntahkan, mengeluarkan segala apa isi dari perut bumi. Athqalaha, apa-apa yang menjadi beban bumi di dalam perut bumi. Makanya kemarin saya istilahkan ketika orang makan banyak misalkan, atau kita bawa air saja dengan nampan, kemudian nampan ini digoncang-goncangkan. Kira-kira air yang di gelas itu apakah masih tetap utuh atau berserakan, keluar tumpah ruah? Kira-kira gimana? Pasti apa? Air yang kita goncangkan, yang kita bawa dengan nampan pakai gelas, kita goncangkan dengan goncangan yang sangat keras, ya, yang cepat, maka apa? Air tersebut akan tumpah kemana-mana. Kemudian apa? Gelas itu jatuh, pecah, ya enggak? Maka ini menunjukkan ketika bumi telah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ini urutan, ya. Bagaimana ketika Allah menggoncangkan bumi dengan goncangan yang sangat dahsyat, maka bumi itu setelah itu akan mengeluarkan berbagai macam apa yang tersimpan di dalam perut bumi. Maka di sini Allah mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha.
Ai wa akhrajatil ardu ma fi batniha minal kunuzi wal mauta. Bumi ini akan mengeluarkan ma fi batniha, apa-apa yang ada di dalam perutnya. Loh, jadi bumi itu punya perut di dalamnya, ya, isinya maksudnya. Ma fi batniha, apa-apa yang di dalam bumi, perut bumi, minal kunuz, dari harta-harta simpanan. Maksudnya apa? Barang-barang tambang yang berharga. Contohnya apa? Emas, perak, ya, nikel, timah, yang sekarang ya banyak manusia mengejar ini, penambangan emas, penambangan perak, penambangan timah, nikel dan seterusnya, yang harganya sangat fantastis, mahal, luar biasa. Ya, besok akan dimuntahkan oleh bumi, akan keluar dari bumi tanpa dengan proses peralatan canggih pertambangan. Coba bayangkan, sekarang orang kalau menambang emas, nambang perak, mengeluarkan nikel dan seterusnya, bahkan minyak bumi seterusnya, itu pakai alat-alat canggih, ya enggak? Menggunakan alat-alat canggih. Besok ketika terjadinya hari kiamat, emas dan perak ini akan keluar secara sendiri dengan sendirinya. Bumi yang mengeluarkan itu semua. Ya. Akibat dari apa? Akibat kenapa? Telah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Bumi memuntahkan segala isinya. Termasuk apa? Al-kunuz, barang-barang atau harta-harta berharga simpanan bumi atau barang-barang tambang, emas, perak, nikel, timah dan lainnya yang sangat berharga. Sekarang kita kan berharga, ya, mempunyai daya jual yang sangat tinggi, ya. Wal mauta, dan orang-orang mati. Jadi besok ketika terjadinya hari kiamat, orang-orang mayit-mayit yang jenazah yang berada di dalam kubur, ya, mereka akan keluar, dimuntahkan, tulang belulangnya keluar, muntah. Ya kita lihatlah kalau orang muntah kan mengeluarkan segala isinya, ya. Maka begitu juga demikian. Ketika bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan barang-barang tambangnya, simpanan, harta simpanan yang berharga dalam perut bumi, kemudian bumi memuntahkan orang-orang yang sudah atau jenazah-jenazah, mayit-mayit yang mereka sudah dikubur. Mungkin tulang belulangnya akan keluar, muntah. Bumi ini akan memuntahkannya. Mungkin juga jenazah-jenazah atau mayit-mayit yang masih utuh akan keluar, dimuntahkan oleh bumi. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, yultulqil ardu afladha kabidiha. Maka besok ketika terjadinya hari kiamat, bumi akan melemparkan, mengeluarkan, memuntahkan afladha kabidiha, ya, segala apa yang ada di perut bumi. Jadi sampai habis total. Emas yang ada di permukaan yang di dalam bumi, ketika terjadinya hari kiamat, semua akan dikeluarkan oleh bumi, dimuntahkan semuanya. Emasnya, peraknya, tidak ada yang tersisa. Namun ketika hari itu, apakah manusia sibuk mencari emas? Tidak mungkin. Apakah manusia ketika hari kiamat, ketika bumi memuntahkan segala isinya, ya nikel, ya timah, ya emas, ya perak, apakah manusia ketika itu masih sempat-sempatnya mencari perak, mencari nikel, mencari timah, yang sekarang emas dan perak itu mempunyai daya jual yang sangat tinggi, sangat mahal? Tidak sekali-kali. Kalla, tidak sekali-kali. Emas di depan matanya, mereka pun tidak, ya, merasa terbesit untuk mengambilnya. Kenapa? Karena yang ada di dalam otaknya adalah bagaimana saya selamat dari hari kiamat. Sehingga apa? Mencari jalan keluar, lari ke sana kemari, seperti dalam surat Al-Qari'ah, laron-laron yang berterbangan. Ya, ke sana kemari, ya, mencari keselamatan. Namun tidak ada yang selamat ketika
terjadinya hari kiamat. Ya. Maka bumi akan memuntahkan segala isinya minadz-dzahabi wal fiddah, seperti emas dan perak. Jadi ketika hari kiamat, bumi setelah digoncangkan, maka bumi memuntahkan segala isinya termasuk memuntahkan mengeluarkan emas dan perak. Fayaji'ul qatil fayaqul fi hadza qataltu. Maka ketika hari kiamat terjadi, orang-orang yang membunuh atau para pembunuh, mereka mengatakan fi hadza qataltu, karena emas dan perak inilah atau karena harta inilah saya membunuh orang. Loh, teringat. Ya, itu. Manusia akan ingat, oh gara-gara emas perak, gara-gara harta, gara-gara jabatan, maksudnya gitu. Saya membunuh orang. Ya. Wa yaji'ul qati fayaqul fi hadza qata'tu rahmi. Dan orang-orang yang memutus tali silaturahim, memutus hubungan persaudaraan, memutus hubungan darah kepada orang tua. Ibu bukan ibu saya lagi. Kenapa? Karena saya tidak dibagi warisan misalkan. Kamu bukan kakakku lagi. Kenapa? Karena kamu tidak memberikan saya harta misalkan. Maka kita putus hubungan darah. Loh. Maka apa? Kelak pada hari kiamat, orang yang memutus hubungan silaturahim, hubungan darah akan berkata, nyesel. Gara-gara harta, gara-gara emas dan perak, saya tega memutuskan tali silaturahim. Waji usarik, dan orang yang suka mencuri akan mengatakan, fayaqul fi hadza quti'tu yadai. Gara-gara emas dan perak, gara-gara harta, saya dulu mencuri sampai tanganku dipotong. Jadi semua akan menyesal. Ya. Ketika penyesalan pada hari kiamat, apakah penyesalan itu bermanfaat atau tidak? Sama sekali tidak bermanfaat. Ya. Ketika sudah bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, ketika bumi telah memuntahkan segala isinya, maka tidak ada lagi arti penyesalan. Tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yada'unahu, kemudian mereka meninggalkan semuanya. Emas, perak, nggak ada yang ambil. Sekarang kalau ada emas, penambangan emas dan seterusnya, banyak orang mencari. Ya. Gitu. Banyak orang yang cari. Oh, di sini nih, di dalam tanah ini ada kandungan emas. Oh, di dalam tanah ini, bebatuan ini ada nikelnya, ada timahnya. Sekarang orang mencari-cari emas, penambangan emas. Dicari dengan alat yang canggih. Oh, di sini nih, di tanah bawah ini ada minyak bumi dan seterusnya. Sekarang banyak yang mencari. Tapi ketika hari kiamat, bumi sendiri yang mengeluarkan tanpa perlu, ya, tidak membutuhkan alat-alat yang canggih. Maka ketika itu apa? Yada'unahu. Mereka manusia pada hari kiamat meninggalkan, tidak mau ambil emasnya, tidak mau ngambil peraknya. Sudah pikirannya bukan emas perak. Sekarang ketika masih aman seperti ini, yang dipikir apa? Harta, emas, perak, jabatan. Sekarang bagi orang-orang yang cinta dunia, ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang dipikirkan adalah bagaimana dia selamat di dunia dan akhirat. Bagaimana dia bisa masuki beristirahat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yada'u. Kemudian orang-orang ketika pada hari kiamat mereka meninggalkan emas perak, tidak tertarik sama sekali dengan emas dan perak. Coba bayangkan, ya. Padahal emas dan perak ketika hari kiamat bumi mengeluarkan dengan begitu banyaknya, tapi tidak ada yang sekalipun tertarik dengan emas dan perak. Ya. Kemudian apa? Fala ya'khuduna minhu syai'a. Dan mereka sama sekali tidak mengambil satu keping pun kepingan emas yang telah dimuntahkan oleh bumi. Ini menunjukkan apa? Betapa manusia memikirkan bagaimana agar dirinya selamat dari apa? Kejadian yang sangat mengerikan dari hari kiamat.
Padahal emas dan perak ketika sekarang kita begitu sangat mencintainya. Siapa yang tidak suka dengan emas dan perak? Siapa yang tidak suka? Semuanya pasti suka. Semuanya pasti senang. Bahkan mereka mencari-cari pertambangan, mencari-cari di mana letak emas itu berada, di mana letak perak itu berada, di mana letak minyak bumi itu berada, di mana letak timah gitu ya, nikel itu berada, dicari-cari. Ketika hari kiamat, bumi dengan sendirinya memuntahkan segala-galanya, termasuk emas dan peraknya. Namun ketika itu manusia yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Mereka meninggalkan emas perak itu dan tidak mengambil sedikit pun dari emas dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa paniknya, betapa takutnya orang-orang yang secara langsung mengalami kejadian hari kiamat. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil ibrah. Kita yang masih hidup, yang masih membaca Al-Quran, yang masih bisa mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran dan hadis, maka harusnya kita semakin cinta, semakin takut, semakin berharap, dan semakin istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ya bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.